Kita semua takut mati. Tapi di dalam tasawuf kita dinasihati mati sebelum mati atau matilah sebelum mati. Mati sebelum mati bukan berarti kita hilang. Justru kita mulai menemukan diri kita yang sebenarnya. Yang diluruhkan bukan kehidupan kita, tetapi lapisan-lapisan yang selama ini menutupi diri kita. Yang mati bukan diri kita, tetapi yang bukan diri kita. Kita akan membahasnya, ikuti sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji tasawuf saintifik ya. Ini sesi yang lama mungkin tidak kita lakukan ya, Pak. Ya, nanti kita ada setiap minggu nanti ada beberapa konten tentang tasawuf ya. Tentang tidak membahas tema-tema khusus, tapi kita akan bahas tema-tema umum atau hal-hal atau terminologi-terminologi atau istilah-istilah dalam tasawuf yang berkaitan atau sangat populer di tasawuf ya. Iya. Nah, ini hari ini kita membahas tentang ini, Pak. Mati sebelum mati. Iya. Mutu qabla antar mutu ya. Iya, iya. Nah, tentunya kita kan semua umumnya manusia takut mati ya, Pak. Iya. Tapi di konsep tasawuf ini kan unik. Mati sebelum mati. Itu maksudnya gimana, Pak, kira-kira? Iya. Ini seperti saya janjikan yang beberapa konten yang lalu ya, Mas ya. Iya. Bahwa ada sebuah konsep atau ada gium atau aforisma atau nasihat ringkas di dalam tasawuf ya. Disebut seperti tadi Mas Jawahir sampaikan, mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum mati. Karena sebenarnya itu begini loh Mas Jawahir. Kita itu sebenarnya kalau di dalam tasawuf saat ini itu sebenarnya mati kita. Hidup itu nanti gitu. Makanya di dalam Al-Quran, ya, teman-teman bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 184 ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala taqulu, engkau jangan menduga, jangan mengatakan liman bagi orang yuqtalu yang terbunuh fi sabilillahi di dalam sabilillah atau orang mati syahid. Iya. Dan jangan hanya dibatasi mati syahid dalam artian perang ya. Mati syahid itu kan banyak. Ya kan? Amwat, jangan duga mereka itu mati. Jadi orang yang meninggal di jalan Allah itu jangan dikira mati, bal ahyaun. Bahkan mereka itu sebenarnya hidup, Mas. Nah, malah hidup ya, bukan mati. Malah hidup. Jadi orang-orang yang bisa melampaui egonya, sebenarnya mati itu, terbunuh itu, yang dibunuh nanti apanya? Nanti kita bahas dalam konteks tasawuf ya. Bukan dalam konteks fikih nanti. Jadi orang-orang yang dalam tanda petik membunuh ya atau terbunuh fi sabilillah di jalan Allah itu jangan dikira mereka itu mati. Nah, bahkan itu sebenarnya membuat mereka hidup gitu. Nah, kita akan bahas ayat ini ya, bukan menafsirkan ya, tetapi mencari hikmah dari ayat ini tentang kok mati sebelum mati. Jadi sebelum mati yang kita sebut mati, ya kita harus mati dulu. Nah, karena setelah kita mati di sini kita nanti akan hidup yang sebenarnya gitu. Ya, jadi kalau kita itu mati hari ini, maka kita sebenarnya hidup yang sebenarnya. Nanti kita akan bahas karena ada tahap-tahapan nanti Mas Jawahir ya. Jadi nanti ada lapisan-lapisan. Nah, itu lapisannya apa aja? Iya, jadi gini, kalau Mas Jawahir baca Sirul Asror, tadi saya mau bawa kitabnya lupa. Kalau kita membaca Sirul Asror Mas Jawahir, itu Allah itu sebenarnya khalaqal kalau surat At-Tini itu Wat-Tini Waz-Zaituni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu membuat manusia itu di dalam bentuk yang takwim, yang sempurna itu di alam Jabarut, Mas. Lalu diberi pakaian. Jadi itu diri kita yang sejati waktu di Jabarut itu. Lalu diberi pakaian, diberi pakaian alam malakut. Lalu diturunkan lagi ke alam mulak, diberi pakaian lagi.
Nah, sehingga sebenarnya yang tampak sekarang di diri kita, ya, yang tampak Mas Zawir punya tangan, punya kaki, punya darah, punya saraf, punya daging, punya tulang, punya chi atau energi, itu sebenarnya pakaian, Mas. Itu sebenarnya pakaian, itu bukan Mas Zawahir. Nah, di situ nanti kita melihat lapisan-lapisan itu ya. Jadi kalau sekali lagi kalau di dalam kitab Sirul Asror, nah, teman-teman bisa membaca di kitab itu bahwa dulu manusia itu khalaqal insan lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita diberikan bentuk yang sebaik-baiknya itu, terus diberi pakaian, diberi pakaian alam malakut, lalu diberi pakaian alam jabarut. Nah, lalu paradoksnya orang menduga bahwa pakaiannya itu dia gitu. Padahal bukan. Itu ya, pakaiannya. Mungkin fisik termasuk fisiknya, tubuh ini ya, lapisan tubuh ini ya, termasuk fisik. Jadi saya kasih contoh aja gini. Waktu lahir bayi kan telanjang, betul ya? Iya, jelas. Lalu diberi pakaian macam-macam, diberi pakaian. Kalau Senin pakaiannya ini, kalau Selasa pakaiannya di sekolah gini. Lambat laun kita menduga bahwa pakaian itu kita. Nah, kan terus membentuk identitas itu, Mas. Iya. Nah, nanti di alam mulek itu kita itu menyebut diri kita itu identitas kita gitu. Jadi Mas Zawahir yang anak SD misalnya waktu SD, aku yang anak SMP ya, karena pakaian itu sebenarnya hanya pakaian. Nah, kita lupa diri kita yang sejati. Ya, lupa diri kita yang sejati, menduga bahwa pakaian kita itu adalah diri kita yang sejati, padahal itu bukan yang sejati, itu pakaian. Nah, itu coba dibaca jadi di teks-teks tasawuf itu sebenarnya begitu. Nah, jadi yang tampak, misalnya ini saya pakai baju, ini batik nggak Mas? Ya, itu batik modern tuh. Ya apa ya, pokoknya ini pakaian. Ini kan bermotif bukan saya ini. Iya. Pakaian ini, cuma kadang-kadang manusia itu terlalu teridentifikasi dengan pakaian, Mas. Jadi kalau pakaiannya merasa nggak cocok itu keluar rumah aja nggak berani. Karena bagi dia itu dirinya. Iya, dia tergantung tergantung atau terikat oleh pakaian. Nah, sebenarnya ini pakaian ini jelas bukan saya ya. Nah, ini kulit saya ini ya bukan saya. Nah, terus menerus begitu sampai kita nanti sadari bahwa yang tampak ini sebenarnya bukan kita. Ya. Nah, disitulah yang nanti saya sebut sebagai lapisan-lapisan diri, yang lalu di buku Zikir Nafas kita berusaha melampaui setiap lapisan itu. Jadi kalau buku Zikir Nafas itu sebenarnya ya latihan mutu qoblaan tamutu sebenarnya. Jadi mati sebelum mati, yang kita matikan adalah lapisan-lapisan ego, ya. Jadi kita lepas seperti seperti kita pulang ya, kita pulang ke diri kita yang sejati menghadap Allah. Itu ya seperti itu. Nah, sehingga nanti lapisan-lapisannya itu adalah lapisan tubuh, Mas Zawahir. Ya, jadi ada lapisan tubuh, ada lapisan kolbu, ada lapisan nafas, jadi ada lapisan jasad, lapisan kolbu, lapisan nafas, dan lapisan ruh bahkan. Nah, nanti kita akan bahas itu satu demi satu ya, tentang mati sebelum mati dalam dalam konteks tasawuf dijelaskan secara rinci yang saya kira nyun sewu belum ada yang membahas seperti ini ya. Membahas, jadi biasanya mati sebelum mati ya dibahas. Cuma kalau di tasawuf Indonesia itu ada 5 lapisan. 5 lapisan riyadhah mati sebelum mati. Jadi ada lapisannya, pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Pada akhirnya kita terus benar-benar hidup nanti, bal ahyaun. Nah, lalu benar-benar kita nanti hidup yang sesungguhnya. Jadi kalau sekarang itu adalah mati yang sesungguhnya, hidup yang kayaknya. Hidup yang ilusi ya, yang majazi. Sekarang itu hidup yang hanya kayaknya, tetapi mati yang sesungguhnya. Tapi nanti setelah kita mati yang disebut oleh syariat sebagai mati, sebenarnya kita mati yang hanya kayaknya tetapi hidup yang sesungguhnya. Ya. Jadi sekarang mati yang sesungguhnya, hidup yang kayaknya, nanti adalah mati yang kayaknya, hidup yang sesungguhnya. Nah, gitu Mas Zawahir. Itu lapisan-lapisannya ya. Ya.
Berarti sekarang saatnya kita mulai, Pak. Ya, Kita mulai dari dari tubuh, ya. dulu. Nah, kita lapisan dari paling luar dulu. Kalau pakaian Mas Jawair dilepas, maka Mas Jawair punya kulit, punya tubuh ya, Iya. punya gemlegeri awak, atau punya daging dan tulang. Nah, disinilah kita harus pertama secara intelektual kita pahami daging dan tulang itu pakaian, Mas. Wah. Daging dan tulang itu bukan kita, bukan Mas Jawahir. Kalau daging dan tulang itu Mas Jawahir, berarti suatu ketika Mas Jawahir nanti umur 70 tahun dipanggil Allah, berarti Mas Jawahir hilang. Karena kan daging tulangnya hilang. Oh iya juga ya. Ya kan, kalau daging tulangnya kan kembali ke bumi kan. Iya. Nah, lalu bumi jadi tanah, entah jadi apa nanti. Nah, itu berarti Mas Jawahir, kalau Mas Jawahir merasa daging dan tulang adalah Mas Jawahir, berarti Mas Jawahir tidak percaya adanya bal ahyaun tadi. Berarti ya hidup ya hanya daging dan darah. Gitu. Hanya Berarti tulang dan material daging ini. atau daging dan darah itu hanya pakaian. Nah, disitulah kita harus latihan. Latihan untuk menyadari daging dan tulang itu bukan kita. Latihannya begini, bisakah kita mengendalikannya gitu. Nah, gitu loh, Mas. Jadi kalau kita ini larut di dalam daging dan tulang, ya kita hidup itu ya hanya untuk daging dan tulang. Maka lalu di dalam tasawuf ada istilah poso atau siam. Ya, Mas, kemarin kita Ramadan itu ya sebenarnya latihan dalam tanda petik mematikan tubuh, Mas. Biasanya kalau nggak puasa kan Mas Jawair makan semaunya kan. Nggak ada aturannya kan, Mas. Jadi Mas Jawair mau makan pagi berapa kali terserah, mau makan apa terserah itu. Tapi ketika puasa lalu Mas Jawair dilatih gitu. Dilatih untuk makan itu cuma 2 kali. Jadi pas sahur sama pas buka. Itu sebagai sebuah pelajaran ya atau tarbiyah bahwa tubuh itu sebenarnya bukan kita. Tubuh itu kita kendalikan gitu loh, Mas. Ya, tubuh itu kita yang mengendalikan, dia bukan kita yang dikendalikan tubuh. Kalau kita yang dikendalikan tubuh berarti tubuh menjadi diri. Ya. Padahal yang diri kan bukan tubuh. Bukan tubuh. Nah, Iya. lalu saya kendalikan gitu. Nah, latihannya puasa. Lah puasa dalam artian syariat, dalam artian jasadiah itu begitu. Makanya kalau di dalam Islam puasa itu kan ada level-levelan kan. Nah, kalau dalam tasawuf itu ada puasa orang awam itu. Yeah, ada puasa orang khawas, ada orang khawasil. Khawas itu kan sebenarnya di situ. Dan puasa itu melewati orang awam dulu, yaitu puasa jasadiah itu. Tidak makan, tidak minum, ya selesai aja, Pak. Iya betul. Jadi dulu itu kalau leluhur kita, ngomong poso itu kan sebenarnya bukan dominasi syariat Islam ya. Ya di semua budaya itu ada puasa. Puasa kalau di Jawa ada puasa ngerowot, ada puasa macam-macam. Nah sehingga itu sebenarnya ngapain gitu. Kalau ditanya ngapain sih puasa, ngapain sih mengendalikan? Ya agar kita sadar bahwa tubuh itu kita kendalikan gitu. Iya kan mungkin ada yang mikir lah puasa apa? Gak nyiksa tubuh gitu loh, mana? Ya, kalau nggak puasa nanti kamu yang disiksa tubuh. Gitu. Jadi gini, kalau orang berpuasa dia mengendalikan tubuh. Bukan kalau kamu nggak mau puasa berarti kamu yang dikendalikan tubuh kan gitu. Nah, berarti tubuh itu bukan kamu kan malah ya, karena tubuh jelas kan. Nanti jadinya kalau orang istilahnya dikendalikan oleh tubuh, pokoknya anggar pengen mangan ya mangan, pokoknya kalau haus ya minum. Berarti kita dikendalikan tubuh. Berarti yang menjadi diri kan tubuh kita. Padahal itu ilusi. Berarti kita masuk ke dalam ilusi. Nah, sebenarnya yang seharusnya kita yang mengendalikan tubuh. Karena tubuh bukan kita yang mengendalikan. Nah itu loh Mas sadarnya. Itu agak bahasanya agak sulit mungkin juga. Iya, enggak apa-apa. Jadi kita yang mengendalikan tubuh. Berarti tubuh itu yang dikendalikan. Yang subjek adalah yang mengendalikan. Makanya tubuh bukan subjek atau tubuh bukan aku gitu. Itu awal latihannya. Enggak jarang orang sadar kelihatannya ini. Ya, itu mematikan tubuh Mas ya. Mematikan dalam artian mematikan dominasi, bukan mematikan dalam artian menghilangkan. Karena nggak mungkin. Nanti ada masanya kalau itu. Tapi kan latihan sih. Makanya disebut mutu qabla antamutu. Kan latihan dulu. Latihan mati sebelum mati.
Ya, jadi selama kita dititipi tubuh, kita nggak mungkin bisa mengabaikan tubuh, ya. Tetapi kita bisa mengendalikan tubuh. Ya, seperti Mas Jawer nggak pernah dapat punya kuda baru ya. Dulu kan kalau di kampung kan zaman saya kecil alat transportasi utama kan kuda. Punya kuda baru. Dokar itu loh Mas. Oh, dokar. Nah, kalau lek-lek yang punya dokar itu punya kuda baru, wah itu latihannya kuda itu berhari-hari Mas. Latihannya toh? Ya latihannya biar manut. Oh. Ya kan mereka latihan kuda ini saya lihat itu kalau latihan itu. Nah sebenarnya seperti itulah kita harapannya kuda bisa kita kendalikan. Tapi kalau nggak mau dilatih, ya kuda yang mengendalikan yang leleknya itu. Yang naik. Yang naik itu malah nggak bermanfaat kan. Jadi kalau kita ini hidup dikendalikan tubuh, hidupmu nggak manfaat. Kamu dimanfaatkan oleh tubuh ya, atau oleh kuda. Kalau tadi leleknya ya oleh kuda. Dalam konteks ini kita akan dimanfaatkan oleh tubuh. Makanya ya latihan gitu. Ya, setahun sekali dalam sebulan kita ini diingatkan Allah itu. Diingatkan Allah, tubuh itu bukan kamu. Ya, selama 11 bulan kamu dikendalikan tubuh. Nah, ini yang sebulan kamu yang kendalikan. Ya, bangun pagi jam 3:30 sahur makan. Ya, sakjane ya ora enak gitu. Ya kan memang begitu latihan kan selalu begitu. Jadi kalau riyadhah itu orang riyadhah itu kan selalu ada ketidaknyamanan ya. Nah, kan orang itu pengennya kan lapar makan gitu. Pengennya gitu tubuhnya. Nah, tubuhnya. Tapi kalau kita begitu terus berarti tubuh kita yang mengendalikan. Nah, itu berarti kita belum latihan mati di tubuh, di level tubuh. Nah, latihannya. Nah, latihannya ya puasa itu. Puasa. Terus mau olahraga itu juga latihan, Mas. Kan karepe wong itu kan tubuh itu karepe mau gerak. Denaknya terus karepe. Iya, pengennya enak terus. Ya coba ya ini. Jadi olahraga itu teman-teman kalau mau olahraga, mau jalan lah gitu. Minimal itu ya. Ya, bisa sehari jalan 30 menit misalnya. Mau gitu. Itu sebenarnya teman-teman latihan untuk mengendalikan tubuh. Karena tubuh itu kan karepe tengok-tengok. Bangun tidur ya sudah, karepe nggak mau gitu. Tapi kalau kita begitu berarti kita yang dikendalikan tubuh harus latihan olahraga. Jadi secara fisik atau sholat gitu. Nah sholat kan gerak fisik kan. Tubuh karepe kan orang yang nyuwun sewu ada yang sholat tuh sementing nang ati. Padune males. Padune bahasa Indonesianya apa ya? Dia itu sebenarnya malas, cuma lalu berkedok gitu. Sholat itu dalam hati saja. Kedoknya males. Ya dia menggunakan malas sebagai kedok. Nah itu ya Mas Jair ya. Nah, jadi sebenarnya syariat agama seperti orang puasa, orang sholat itu haji termasuk ya Pak? Termasuk haji itu ada sa'i ya. Orang maunya haji kayak rekreasi kan. Maunya di sana ya dolan kemana. Tapi kan ada aturan. Fisik kita dikendalikan. Nah itulah sebenarnya kesempurnaan agama itu di situ Mas. Ya, kesempurnaan agama itu sebenarnya di level syariat seperti itu. Di level tubuh pun kita harus mengendalikan. Gitu. Bukan hanya sekedar agama itu yang penting neng hati. Yang memang betul bahwa hati itu lebih penting daripada tubuh. Tetapi kalau kamu simpulkan kalimat itu menjadi tubuh tidak penting ya salah. Iya sudah jangan hidup. Ya, itu kan tubuh itu penting walaupun tidak sepenting tuh hati. Tetapi ketika saya ngomong yang penting itu hati lalu kita menyimpulkan berarti tubuh nggak penting berarti itu kesimpulannya melompat. Itu namanya logical fallacy ya. Kesalahan berpikir ya Pak? Itu kesalahan berpikir itu. Ya gitu Mas Jair itu level pertama level tubuh. Iya selanjutnya level kedua nih Pak. Nah level kedua itu kita sebut sebagai level pikiran ya. Nah, sekarang gini. Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itu sebenarnya hasil memori. Ya ini saya ngomong dulu ya, biar teman-teman nanti paham. Terus biar nanti riyadhahnya biar teman-teman paham ya. Jadi pikiran dan perasaan kita itu hasil dari memori. Misalnya gini, Mas Jawahir dulu pernah kesolot lilin misalnya puanasan lalu tangannya melepuh itu. Ada memori ya Mas Jair ya? Ada. Lalu muncul pikiran bahwa api bisa berbahaya ya toh? Iya. Nah, kan baru muncul pikiran. Setelah terkena api. Lalu muncul ketakutan terhadap api.
Jadi ketakutan terhadap api dan pikiran tentang api muncul dari memori yang pernah Mas Jawair Pengalaman dapatkan. ya, Bu? Ya, pengalaman yang pernah Mas Jawair dapatkan. Jadi waktu kecil itu Mas Jawair selalu oleh, misalnya ini contoh ini, misalnya Mas Jawair sama orang tua itu disuruh jadi apa Mas biasanya? Dulu Misalnya aja, jadi tentara. nah jadi tentara misalnya. Nah ibu atau bapak atau ayah itu kan memberi informasi-informasi tentang tentara kan. Iya. Nah, Mas Jawair ya dalam tanda petik dicekoi itu info-info tentang tentara begini begini. Kan itu memori kan Mas? Iya. Memori yang dimasukkan ke hardware sarafnya Mas Jawair. Lalu terbentuklah pikiran bahwa jadi tentara itu hebat begini, bentuk label-label gitu. Lalu muncul perasaan kalau lewat kodam, Iya. Mas Jawair, wah nanti aku begitu kan, Iya. ada perasaan muncul. Ada. Jadi perasaan dan pikiran itu muncul dari memori. Tidak ada Mas dulunya. Lah saya nggak punya pikiran pengen jadi tentara Mas. Ya kalau orang di kampung saya pikirannya jadi santri. Santri sih. Jadi juragan, Pak. Ya kalau di daerah Pantura itu banyak kan pengennya jadi santri atau pengen jadi, ya kalau dulu bapak itu pegawai negeri ya Pak, itu pegawai negeri dulu. PNS. PNS. Mudin. Ya itu pikirannya beda-beda. Anaknya pengen gini kan gitu. Istri saya di lingkungannya berbeda karena lingkungan istri saya lingkungan begini. Memori yang dia dapatkan berbeda dengan memori yang saya dapatkan. Jadi intinya ya saya ingin pahami dulu oleh teman-teman, silahkan dipahami bahwa pikiran dan perasaan sebenarnya adalah hasil dari memori. Nah memori itu didapatkan dari mana? Memori didapat melalui alat namanya indera. Panca indera itu sebenarnya memori. Apa namanya modalitas orang untuk mendapatkan memori Mas. Panca indera kita ya. Panca indera. Jadi Mas Jawair, misalnya tadi sama Mas Fatih dapat oleh-oleh apa? Pisang bolen. Bolen ya? Bolen apa bolen? Oh iya bolen. Bolen. Nah, rasanya enak ya? Enak. Karena Mas Jawair rasa enak itu ada memori rasa seperti itu. Coba kalau orang nggak pernah, itu kemungkinannya dua. Mesti dia meraba-raba. Misalnya, apa ini aneh? Ya aneh. Unik apa gimana? Iya, jadi Mas Jawair itu sudah pernah mempunyai memori bahwa oh kalau pisang dikasih gini-gini itu enak. Itu membentuk memori dan pikiran. Lalu perasaan rabaan Mas. Nah rabaan ini juga membentuk memori. Yang paling banyak membentuk memori itu adalah telinga dan mata. Telinga dan mata. Nah, jadi mata kan membaca ini ya. Iya. Mas Jawair itu baca artikel, baca apa kan membentuk memori kan itu. Iya. Terus Mas Jawair dari telinga mendengarkan seperti ini kita ngobrol ini kan dari telinga. Teman-teman mendapatkan informasi melalui telinga dan mata. Nah sekarang kita urut. Pikiran dan perasaan muncul dari indera ya, karena tangkapan indrawi. Nah sekarang kita berusaha mematikan pikiran dan perasaan. Mematikan jangan diartikan meniadakan ya. Dalam artian di sini itu dalam artian mengendalikan atau melampaui bahkan. Atau melampaui lebih tepatnya. Paling bagus adalah dengan mengurangi aktivitas indrawi. Mengurangi. Nah kalau tadi melampaui, ya bisa juga. Tapi nanti tidur terus itu nanti jadinya terjebak di tubuh. Oh iya sama aja. Nanti level 1 lagi. Level 1. Nah. Jadi kalau tadi ada puasa apa namanya? Puasa tubuh ya. Iya. Kalau Siti Maryam puasanya puasa bicara, Mas. Puasa bicara gimana tuh? Iya, Siti Maryam kan kalau kan dia puasa bicara. Ya enggak bicara. Jadi artinya Siti Maryam puasa dari mengumpulkan memori gitu. Puasa dari mengumpulkan memori. Nah, kalau puasa tubuh adalah puasa dari mengumpulkan energi dari makanan. Kalau puasa indrawi, ya, jadi kalau melampaui atau latihan matinya tubuh adalah latihan puasa, tidak makan minum. Kalau latihan mati perasaan dan pikiran adalah dengan puasa indrawi yang kemarin saya jelaskan beberapa kali itu, Mas. Oh iya. Iya kan kemarin kan saya jelaskan puasa nggak ngomong atau puasa tidak mendengarkan sesuatu ya. Jadi meminimalkan arus informasi yang tertangkap oleh telinga dan mata kita.
Ya boleh, maksudnya dengan tidur itu boleh. Tapi kalau nanti teman-teman ketiduran lalu malah terjebak di tubuh, wah turu enak, berarti turu terus ya. Berarti terjebak di tubuh lagi. Balik lagi pertama. Ya. Nah, makanya kalau dalam tasawuf ada istilah uzlah, Mas Win. Ya. Iya. Kita tahu ada istilah uzlah tuh. Jadi uzlah itu uzlah beneran ya? Ya, Beneran uzlah ya? itu uzlah, ya kan uzlah ada dua. Satu uzlah secara fisik, secara tubuh, memang itu untuk level 2 ini sebenarnya. Mas Jawer tuh sekali-kali itu ke gua ya. Kali ke gua nggak bawa HP, nggak bawa apa, udah pesan sama apa ayah itu sama bunda, Bun aku mau uzlah dulu semalam mau ke gua. Nggak bawa HP, jadi nanti Mas Jawer nggak melihat informasi, tidak mendengarkan informasi, ya sudah itu namanya latihan mati pikiran dan perasaan. Latihan loh ya, bukan mati betulan. Tapi kalau terus-terusan uzlah, ya nanti akan beresiko karena ya seperti orang terus-terusan puasa itu. Makanya Rasulullah kan nggak membolehkan kan? Iya nggak membolehkan. Ya, atau memakruhkan mungkin ya puasa terus itu karena tubuh juga punya hak. Ya sama, uzlah kalau terus menerus ya, maksudnya terus nggak dapat informasi belas ya, nggak juga. Ini yang dimaksud kan mengendalikan itu, Mas. Biar kita sadar bahwa pikiran dan perasaan itu bukan kita. Pikiran dan perasaan hanyalah kumpulan memori. Ingat ya. Jadi pikiran dan perasaan itu hanya kumpulan memori. Orang kalau memorinya hilang itu nggak ada pikiran, nggak ada perasaan, Mas. Kosong. Ya kosong, memang nggak ada memorinya. Nah, jadi itu untuk menyadarkan kita bahwa tubuh bukan kita, pikiran bukan kita, perasaan bukan kita. Ya, pikiran dan perasaan itu hanyalah kumpulan dari memori. Ketika orang memorinya hilang, misalnya ada orang umur 20 tahun, kan identitasnya banyak. Saya anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Lalu tiba-tiba kita bayangkan dia memorinya hilang semua. Kan emosinya nggak ada juga, Mas. Apa jadi bayi lagi ya? Ya, jadi kan jadi nggak ada apa namanya emosi-emosi, nggak ada pikiran-pikiran. Tidak ada ketakutan mungkin bahkannya, Pak. Ya itu yang disebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah itu makanya bukan menghilangkan, tetapi melampaui ya. Jadi latihannya nanti begitu. Ya gitu Mas Wair ya. Jadi kalau saya menyingkatnya begitu. Jadi kalau mematikan dalam level pikiran dan perasaan itu mengurangi aktivitas indrawi. Caranya, riadohnya. Kalau mati sebelum mati di level tubuh dengan puasa. Puasa dari makan dan minum bersetubuh ya. Yeah. Kalau mati sebelum mati di level kolbu pikiran dan perasaan dengan mengurangi aktivitas indrawi. Nah kok kenapa begitu? Karena indra menangkap memori yang menghasilkan pikiran dan perasaan. Nah, makanya kalau orang secara fisik makan terus dia diare. Kalau orang overthinking terus juga. Ya, overthinking terus. Kalau orang kok overthinking terus berarti diare pikiran, berarti kebanyakan data yang masuk. Overthinking tambah terus. Tambah terus malah stres terus. Salah satu cara mengendapkan pikiran ya gitu, Mas. Ya tekniknya banyak, misalnya nafas dan lain sebagainya. Tapi juga ada teknik seperti itu. Teknik kalau di tasawuf disebut uzlah itu. Uzlah itu kan sebenarnya mengurangi aktivitas indrawi itu. Nah, ini sampai gini walah ya denger informasi terus ya. Mas Jawir diem aja dikandani koncone ya. Wah tadi malam timnas mainnya bagus, cuma sayangnya kalah ya. Membentur Mister 2 kali tadi malam itu. Nah kan itu dapat informasi kan Mas Jawir. Nah, dapat info. Makanya terus uzlah secara fisik itu penting sebenarnya. Dan itu banyak Mas dipraktekkan oleh kiai-kiai sepuh itu. Beliau itu uzlah. Kadang-kadang ke gunung sehingga kalau sekarang anak-anak muda yang seneng apa namanya hiking Mas? Iya hiking lah atau TikTok bahasanya mereka. Apa kok TikTok? Jadi naik sampai puncak terus turun lagi udah gitu tok namanya tik sama tok. Nah itu ya saya kira itu bagus kalau teman-teman tahu maknanya gini. Ya cuma kalau naik ke atas bawa HP, bawa makanan ya itu ya sama saja sih ya, malah. Tapi lumayan sih lumayan, ya, daripada enggak. Tidak. Apa ke pantai ya Pak? Iya atau ke pantai atau kemana saja lah. Atau artinya begini, yang penting adalah menjauhi aktivitas indrawi. Indrawi yang paling dominan itu kan
pendengaran dan penglihatan. penglihatan itu kan memori yang paling kuat mengumpulkan memori di otak kita ya. Ya sebenarnya bukan hanya di otak Mas, di tubuh juga. Karena setiap sel itu sebenarnya ada otaknya. Nah, itu ya. Jadi itu yang kedua itu sudah berapa menit Mas? Udah 30. Sudah 30 menit ya. Ya, baik. Kita bahas ini 3 dan seterusnya di episode selanjutnya. Iya, baik. Kita lanjutkan di episode berikutnya. Ya, terima kasih Mas Zawir. Ya, tadi aku sudah menyampaikan mengenai ada level-level mati sebelum mati. Nah, untuk lanjutannya silahkan tunggu di episode selanjutnya. Mungkin ada teman-teman yang ada pengalaman atau ingin mengetahui mengenai buku yang disampaikan Abah tadi, bisa menghubungi admin di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.